Cak, sampean percaya nggak kalau model dari Honda New CBR 150R versi terbaru nanti akan memiliki desain mirip banget dengan When the silence is too loud, I swear I can hear a voice. Left a message in the clouds. They are free to roam above the sea, and their story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say in a darker day? What do spirits say? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan YouTube Pembenaran, Cak. Jangan bosan-bosan dengan celotehan IWB yang kadang-kadang ya kebanyakan kepanjangan. Tapi ya namanya celotehan, Cak. Celotehan itu kan butuh untuk kita menjabarkan dari awal hingga akhir. Nah, menyambung video sebelumnya, Cak. Ini memang luar biasa ya. Setelah IWB melakukan penerawangan, sampai tahu kan video kemarin IWB sudah menjabarkan sampai semuanya indikasi hasil terawangan di mana Astra Honda Motors sudah menyiapkan generasi terbaru dari Honda CBR 150R, generasi ketiga ya, keempat, Cak. Jadi dari K45A, kemudian lahir K45G, lahir juga K45N, dan sekarang K45R. Dan sebagai informasi, Cak, IB sudah jabarkan juga bahwa K45R ini akan memiliki desain yang jauh lebih keren, desain yang melompat, desain yang tidak sama dengan generasi sebelumnya, dan ini disebut sebagai all new. Artinya apa? All new ya, elektroniknya berbeda, ya, kelistrikannya berbeda, engine-nya berbeda, desainnya berbeda, bahkan detailnya berbeda. Kita akan bahas pelan-pelan dari terawangan Iwan Banaran. Sekali lagi, ini semuanya hanya hasil terawangan yang akurasinya terbuka meleset, jadi jangan dijadikan patokan, dan mohon maaf jika mungkin pada hasil terawangan tidak sama pada saat produk keluar, tapi setidaknya sampean akan mendapatkan kisi-kisi yang seharusnya akurasinya insya Allah bisa di atas 80% ya. IWB sih berharap demikian supaya sampean nggak ngamuk. Kalau sampean ngamuk nanti, waduh, sampean nanti nyawat sandal swallow ke IWB. Waduh, ampun, Cak. Cak, sepertinya angan-angan sampean untuk mendapatkan sebuah motor 150cc terbaik dari Honda akan diluluskan di tahun ini ya. Ya, IWB katakan terbaik dari Honda karena selama ini kan Honda kadang-kadang sedikit nanggung, Cak. Kita harus katakan demikian. Pada saat lainnya sudah bermain upside down, Honda masih tersetia dengan teleskopik di kelas tersebut. Walaupun sebenarnya Suzuki pun demikian. Suzuki masih teleskopik, tapi patokan kita bukan dari Suzuki. Patokan kita adalah rival beratnya, yakni Yamaha yang sudah menjejali R15 VVA dengan segudang fitur. Contohnya adalah upside down. Dan dilalah, Cak, dari terawangan IWB ya kan, dari ajen serajiwa mantili pedang setan, Allah habis kakek besar sepuh, kebanyakan ilmu nih pokoknya dari terawangan ya, terawangan yang sangat intensif. Bisa IWB katakan yang pertama, Cak, motor ini sudah upside down. Oke, upside downnya kalau tidak salah menerawang, upside downnya berwarna kuning kalau tidak salah menerawang. Apakah nanti ada versi hitamnya? IB nggak tahu. Yang pasti dari hasil terawangan ya, kita langsung aja nih, nggak usah berbelit-belit, itu berwarna kuning. Oke. Kemudian yang kedua adalah dari sisi tutup covernya. Ya, ini menerawang nih, sampai kayak gini nih menerawang nih. Dari sisi tutup cover dari suspensinya, kalau tidak salah berwarna biru. Kalau tidak salah ya, berwarna biru. Kalau tidak salah, sekali lagi, namanya juga nerawang, Cak. Nerawang itu kan kayak nembus ya kan, nembus dunia lain gitu, ngomong horor jadinya. Tapi enggak, Cak, pokoknya ini gitu aja deh, pokoknya nerawang IWB kayak gitu, warnanya kuning. Oke, warnanya kuning, dan kalau tidak salah di sana ada tulisan SOA di sana, kalau tidak salah ya, tapi nggak tahu, sekali lagi ini kan namanya menerawang ya. Itu mana cirinya. Kemudian nextnya IB nggak tahu, tapi swing armnya seperti masih kotak, sepertinya IB nggak tahu. Oke, sepertinya masih kotak, belum swing arm model aluminium diecast, mungkin, sekali lagi IB nggak tahu.
namanya juga masih menerawang ya. Kita harapkan sih meleset nih terawangan, karena kita berharap kan swing armnya bisa model ya setidaknya kayak CBR 250RR, bener nggak? Ya kan. Tapi ini dari terawangan IWB masih disinyalir masih kotak. Itu yang kedua. Yang ketiga dari terawangan pribadi ya, motor yang disebut sebagai Kode Project K45R ini triple clamp-nya mirip dengan desainnya mirip-mirip dengan BP Pro. Sama lihat di sini. Ya, jadi dia nggak full tertutup tapi ada bolong-bolongan. Oke. Itu yang ketiga. Terus nextnya dari terawangan lagi, merem-merem nih gayanya nih. Ini durung ngadu sak ngoceh isu-isu. Serah masalah ya. Jadi agak ke sana biar ada gambar di sini nanti. Terus yang ketiga, jadi tadi triple clamp itu segitiga atasnya itu kalau nggak salah itu nggak benar-benar polos buntu gitu ya, full itu nggak, tapi ada lubang-lubangnya yang mirip-mirip dengan BP Pro ya. Triple clamp BP Pro, sama cari ya, lihat dia di sini contohnya, atau kalau nggak puas sama cari aja di Google. Oke, terus setelahnya lainnya apalagi ya detailnya ya. Oke, lampu sen. Lampu sennya disinyalir sudah tidak menggunakan bohlam biasa ya. Untuk yang generasi terbaru ini disinyalir menggunakan lampu winker atau lampu sen milik Honda CBR 250RR. Sedangkan sampean wah sesuai guyu. Tapi kan bukunya sekarang udah pakai itu, Cak. Kan dari dulu memang pakai lampu sen itu, bener nggak? Emang ini merek lain kan enggak. Kalau Honda memang dari CBR sekarang pun sudah menggunakan lampu sen itu. Lampu sen model CBR 250RR sudah ada dari sebelumnya. Jadi nggak usah jadi poin di sini. Lalu nextnya adalah dari ini masih menerawang berat ini. Dari sisi desain, Cak. Dari sisi desain ini yang keren banget. IB nggak nyangka karena percaya atau enggak dari hasil terawangan pribadi, desainnya sangat mirip dengan K64A. Wah, sama bingung kan? Oh, ikut Caiwan. K64A aja. Jadi K64 itu adalah CBR 250RR. Wah, serius desain kayak gitu? Ini terawangan IWB pribadi. Kalau meleset nyun sewu, ini namanya terawangan. Jadi, Cak, betul kata sampean. Dari terawangan pribadi Iwan Banaran. Sama cara di sini. Basis desain Honda CBR 150R nanti yang akan rilis disinyalir mengambil basis desain dari Honda CBR 250RR 2 silinder. Sentek kowe, ajur tenan ya kan. Jadi, Cak, desainnya sekali lagi itu mirip dengan Honda CBR 250RR. Jadi kemiripannya itu sangat mirip. Maksudnya gini, Cak. Basisnya itu bisa kita bilang 70% mengambil dari Honda CBR 250RR. Ya, jadi kemiripannya memang luar biasa. Kemudian untuk tipe atau posisi dari riding, ternyata Astra Honda Motor masih mempercayakan motor ini sebagai motor yang nyaman dikendarai di harian. Artinya apa? Untuk posisi setirnya masih model upper yoke, bukan under yoke. Ini good. Menurut IWB ini bagus. Karena buat apa ya 150cc kita sudah sedul-sedoran. Motor tetap keren, tapi dikendarai enak dan nyaman di harian. Ini sangat cukup ya menurut IWB. Kalau under yoke tahu sendiri, memang kita harus dipaksa sedikit bungkuk ya. Dan ini ada 150cc yang akan digunakan di harian. Jadi terawangan IWB masih upper yoke. Dari sisi muka lancip-lancip, Cak. Lancip-lancip. Jadi mukanya udah nggak kayak sekarang. Lancipnya juga sangat mirip dengan CBR 250RR. Artinya DRL-nya pun juga ada kemiripan. Jadi kalau dari depan sampai sekilas, kalau nggak tahu itu dikira itu adalah CBR 250RR, tapi sebenarnya itu CBR 150R terbaru. Oke? Jadi memang basis dari desainnya demikian. Lalu juga di bagian belakang, Cak. Bagian belakang sekali lagi model pipih stop lampnya, dan juga dari buritannya tuh pipih, dan itu model tumpuk dua gitu. Disinyalir mirip dengan CBR 150RR. Pada bagian knalpot, Cak. Bagian knalpot cukup disayangkan masih modenya mirip dengan sebelumnya, jadi kotak. Mungkin kalau agak berani dengan model-model yang sedikit lebih out of the box, mungkin lebih keren. Mungkin model Malver kolong mungkin lebih keren, tapi ya pasti ada pertimbangan khusus. Dan kalau dari opini pribadi, dari terawangan nih sekali lagi ya, seandainya itu motor diberikan, seandainya ini CBR 150R diberikan ban besar, dijual juga dengan knalpot tumpuk model dual barrel kayak CBR 150RR, mungkin sekilas kalau saya melihat benar-benar kayak kakaknya.
Jadi memang untuk IWB keren banget. Ya, by the way, ini semua hanya terawangan, Cak. Jadi belum tentu akurat sekali lagi, tapi tidak ada salahnya sampean tampung karena memang mengenai desain, mengenai terawan-terawan ini semuanya hanya berdasarkan kisi-kisi yang tidak jelas. Kisi-kisi yang belum tentu bisa kita jadikan acuan untuk sampean semuanya. Tapi sekali lagi IWB pede untuk mengatakan bahwa akurasinya di atas 70%. Ya, jadi akurasinya di atas 75%. Itu keyakinan pribadi. Terus pertanyaannya, pasti sampean penasaran, Cak IWB, terus kapan ini motor ini akan rilis? Nah, ini yang menarik, Cak. Kalau sampean lihat dari kisi-kisi tadi, terawangan kan sepertinya memang sudah sangat real gitu, sudah berwujud gitu kasarnya ya. Jadi sangat di depan mata, sudah di depan mata. Dan memang sebenarnya, Cak, kalau kita boleh menganalisa dan juga menerawang sekali lagi, sebenarnya dari sisi produksi sendiri, project yang dikatakan sebagai K45R ini memang sudah sangat siap. Nah, sudah sangat siap. Artinya apakah ini bisa 3 bulan, 4 bulan? IWB percaya malah justru nggak sampai 3 hingga 4 bulan. Tidak sampai ke sana, Cak. Jadi dari terawangan pribadi, ya sekali lagi, bisa jadi, Kang Bro. Karena kalau dari estimasi, dari sounding, dari terawangan, dari semuanya, Cak. Pokoknya IWB itu kumpulkan semuanya. Jadi matur nuwun semuanya buat para supporter dari Iwan Banaran yang luar biasa sampai Jos Gandos. Pokoknya IWB tidak bisa memberikan apapun kecuali matur nuwun. Dan semoga kesuksesan buat sampean semuanya yang sudah menjadi supporter dari Iwan Banaran sehingga kita bisa eksis hingga sekarang, sehingga kita bisa memberikan kisi-kisi buat teman-teman para followers dari Iwan Banaran, subscriber Iwan Banaran yang luar biasa sampean semuanya supaya nggak miss sejengkal apapun informasi. Karena, Cak, nggak hanya CBR sebenarnya. Ada beberapa produk yang nanti akan di-share ke sampean semuanya dari hasil terawangan. Tidak hanya Honda. Sekali lagi, tunggu saja, Cak. Jadi kita fokus dulu lah ke CBR ini. Ya, jadi CBR ini yang berkode project K45R disinyalir sudah sangat siap mass production, dan dari terawangan pribadi mungkin paling lambat justru bukan paling lambat sih sebenarnya mungkin idealnya di awal tahun 2021, tapi kalau dari terawangan pribadi bisa jadi, Cak, peluncurannya sebelum Januari 2021. Nah, teman pasti kan penasaran, kapan, Cak, IWB? Kalau tidak salah bulan depan, Cak. Piye sampean? Sasi ngarep, Cak. Setelah Scoopy rilis lho, bayangin wae. Sasi ngarep wis ono meneh produk baru disinyalir hasil terawangnya demikian. Apakah itu Honda CBR 150R yang sedang kita bahas ini? Monggo kita buktikan aja sama-sama. Ya, paling enggak ya awal-awal bulan lah seharusnya demikian. Ini terawangannya. Oke, jadi mungkin gitu aja, Cak, ya. Hasil terawangan nggak jelas Iwan Banaran ya. IWB akan ulang kepada sampean semuanya. Yang pertama, ini adalah generasi terbaru Honda CBR 150R yang kita sebut sebagai all new dan disinyalir akan mengusung all new engine ya. Engine-nya basisnya tetap di OHC yang pasti, tapi kita nggak tahu apakah dari konfigurasi near square tetap atau overbore. Dari basis desainnya memiliki kemiripan dengan kakaknya, super mirip, kan. Bahkan dari bentuk lampu sipitnya yang rada ngumpet dengan derel atau alis jengat ke atas. Buritannya pipih dengan model stop lamp disinyalir dari terawangan model LED tumpuk 2. Ya, jadi kalau sekilas sampai ngeliat ini benar-benar kayak kakaknya, mirip banget. Terus kemudian dari sisi stangnya masih menganut model upper yoke. Jadi akan cocok buat sampean semuanya untuk harian. Sekali lagi matur nuwun ya, kalau ada melesetnya mohon dimaafkan, kalau ada salah kata mohon dimaafkan sekali lagi, dan juga jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jadi pokoknya maaf sepuro. Ya, sekali lagi matur nuwun, dan IWB ucapkan juga kepada teman semuanya semoga selalu sukses ya di dunia dan akhirat yang pasti, dan juga diberi kesehatan buat kita semuanya, diberikan iman, dan yang pasti juga jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu karena itu yang paling penting, Cak. Ya, ngono wae, Cak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.